Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Setia Buana dengan NIM 2413011085 dari kelas 2C Pendidikan Dawatika. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari pengolahan data saya, yaitu hasil dari pengolahan data BPS yang berjudul persentase anak umur 0 sampai 59 bulan atau balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak dari tahun 2020 hingga 2022. Baik, data ini merupakan data dari BPS yang dimana berjudul persentase anak umur 0 sampai 59 bulan balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak menurut provinsi selama tahun 2020 hingga 2022. Data ini berbentuk tabel, juga berbentuk persentase. Data ini terdiri dari 38 provinsi yang dimana dibagi menjadi 3 tahun, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan data asli ini ataupun data mentah ini, saya dapat menyimpulkan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana data persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak secara nasional selama 3 tahun terakhir. Kedua, bagaimana tren persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak menurut provinsi dari tahun 2020 hingga 2022. Yang ketiga, seberapa banyak provinsi yang memiliki cakupan persentase anak balita yang mendapatkan imunisasi campak di bawah 25% dan di atas 75% selama tahun 2021. Yang keempat dan kelima, ini merupakan pertanyaan kebijakan. Yang keempat, provinsi manakah yang perlu dilakukan program khusus untuk meningkatkan persentase anak balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak selama tahun 2020-2022? Dan solusi seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah agar provinsi tersebut mengalami peningkatan persentase? Yang kelima, provinsi manakah yang memiliki persentase imunisasi campak balita yang berada di luar rentang 2 standar deviasi dari rata-rata nasional dari tahun 2020 hingga 2022? Dan langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melakukan pengolahan data tersebut agar kita bisa lakukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langsung saja ke pengolahan data. Tabel 1 merupakan salinan dari data mentah dan data asli, yang dimana saya sengaja lakukan ini agar saya lebih mudah untuk menghitung datanya. Selanjutnya ada juga diagram 1, yang dimana diagram ini datanya saya ambil dari tabel 1. Terus selanjutnya pada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data di sini adalah cara untuk mengetahui nilai tengah dan titik fokus dari kelompok data, yang dimana ini berfungsi untuk menghitung rata-rata persentase imunisasi campak, yang dimana kita bisa tahu sejauh mana secara umum anak-anak di Indonesia sudah mendapatkan imunisasi. Ini menjadikan patokan awal sebelum kita melihat variasi antar kelompok. Pada ukuran pemusatan data, di sini saya membagi data tersebut menjadi dua, yaitu menurut provinsi dan juga menurut tahun. Yang dimana pada tabel 2 ini saya mencari mean, median, dan modus menurut provinsi. Pada tabel 3, di sini saya mencari mean, median, dan modus menurut tahun. Pada diagram 2, kita dapat lihat pada diagram 2, ini merupakan diagram rata-rata persentase anak umur 0 sampai 59 bulan balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak menurut provinsi selama tahun 2020 hingga 2022. Pada tabel diagram 3 juga kita bisa lihat di sini adalah rata-rata persentase anak umur 0 sampai 59 bulan yang pernah mendapatkan imunisasi campak menurut tahun selama tahun 2020 hingga 2022. Baik, selanjutnya ke ukuran pemetaan data. Ukuran pemetaan data ini dapat membantu kita untuk memahami posisi relatif dari suatu data dibanding data lainnya. Yang dimana fungsinya kita bisa mengidentifikasi provinsi manakah yang perlu ditingkatkan atau provinsi manakah yang bisa kita jadikan contoh praktik terbaik. Jika kita lihat pada tabel 4 ini saya menghitung kuartil, desil, dan persentil menurut provinsi. Dan pada tabel 5 saya menghitung kuartil, desil, dan persentil menurut tahun. Selanjutnya, pada ukuran penyebaran data, kita bisa tahu seberapa tersebarnya data dari rata-ratanya, yang dimana ini fungsinya kita bisa tahu apakah capaian imunisasi antar provinsi relatif merata atau ada kesenjangan besar antar daerah. Jika pada tabel 6 saya menghitung maksimum minimum range deviasi rata-rata, variasi dan standar deviasi menurut provinsi, sedangkan pada tabel 7 saya menghitungnya menurut tahun. Selanjutnya ke Dwayne Bicep, yang dimana Dwayne Bicep ini berfungsi untuk menentukan batas wajar atau batas normal berdasarkan standar deviasi.
Di sini kita bisa lihat batas bawahnya adalah jika K sama dengan 2 adalah segini, batas atas jika K adalah 2, rumusnya adalah ini, batas bawah jika K-nya 3, batas atas jika K-nya 3, dan juga rumus pada tabel 8 data ini menurut provinsi dan tabel 9 data ini menurut tahun. Baik, dari hasil olahan data itu saya dapat menjawab beberapa pertanyaan. Baik, langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tren rata-rata persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak secara nasional selama 3 tahun terakhir? Pada soal ini, kita diminta untuk mencari rata-rata secara nasional selama 3 tahun terakhir, yaitu 2020 hingga 2022. Pada tabel ini, rata-rata persentase anak umur 0 sampai 59 bulan balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak pada tahun 2020 yaitu sebesar 67,89%. Selanjutnya, pada tahun 2021, persentasenya sebesar 69,35% dan tahun 2022 sebesar 70,36%. Dapat kita lihat terjadi peningkatan yang dimana pada awalnya 67,89 meningkat menjadi 69,35 dan pada tahun selanjutnya meningkat lagi menjadi 70,36. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya imunisasi campak sejak dini pada balita. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana tren persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak menurut provinsi dari tahun 2020 hingga 2022? Pada pertanyaan ini, kita bisa menggunakan maksimum dan minimum untuk melihat provinsi manakah yang terbesar pada tahun itu, ataupun provinsi yang terkecil pada tahun itu. Untuk melihatnya, kita bisa lihat pada ukuran penyebaran data di tabel 7. Jika kita lihat pada tahun 2020, nilai yang paling terbesarnya atau persentase yang tertingginya adalah 80,18 dan pada tahun 2021 persentase tertingginya adalah 78,37 dan pada tahun 2022 81,69. Kita bisa lihat kembali ke tabel 1 ataupun data aslinya ataupun kita bisa lihat pada diagram ini. Data yang paling tertinggi adalah pada tahun 2020 dipegang oleh Provinsi Bali. 2021 78,37, tahun 2022 81,69. Dan 2021 78,31 dan tahun 2022 81,69. Berarti kita dapat simpulkan bahwa Bali selama 3 tahun terakhir menjadi provinsi dengan persentase tertinggi walaupun terjadi penurunan pada tahun 2020 ke 2021. Namun terjadi juga peningkatan pada tahun 2021 hingga ke 2022. Lanjut, masih di tabel 7 kita lihat untuk minimum terkecil, persentasenya terkecil pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu 39,21, 2021 38,11, 2022 38,19. Kita balik lagi ke tabel 1 ataupun ke diagram 1. Kita bisa lihat pada tahun 2020 Aceh memiliki persentase sebesar 39,21, 2021 dengan 38,11 dan 2022 38,19. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Aceh selama 3 tahun terakhir menjadi provinsi dengan persentase yang paling kecil, yang paling rendah. Ini menandakan bahwa pada provinsi Aceh ini terjadi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya imunisasi campak sejak dini kepada balita. Baik, ke pertanyaan nomor 3. Seberapa banyak provinsi yang memiliki cakupan persentase anak balita yang mendapatkan imunisasi campak di bawah 25% dan di atas 75% selama tahun 2021? Untuk menjawabnya ini, kita bisa gunakan kuartil pada ukuran data-data. Yang ditanya di sini kan tahun 2021. Kita lihat pada tahun 2021. Di sini yang pertama kita cari dulu 25% ini berapa besarnya dan 75% ini seberapa besarnya. Yang dimana nanti kita bisa mencari provinsi mana saja. Pada Q1 ataupun 25% data, di sini batasnya adalah 6,3175%. Dan untuk 75% itu sebesar 73,9975. Jadi kita bisa mengetahui jika ditanya provinsi yang berada di bawah 25%, berarti kita harus mencari provinsi yang lebih kecil dari 66,3175% ini. Jika kita ditanya provinsi yang berada di atas 75%, berarti kita harus mencari provinsi yang di atas 73,99% ini. Untuk menjawab itu, kita harus melihat data mentah ataupun kita bisa juga mengurutkan data itu. Seperti di sini saya urutkan datanya pada tahun 2021. Kita dapat lihat di sini sebesar 66,31, berarti provinsi yang berada di bawah 66,31 adalah Provinsi Jawa Barat,
Jambi, Kalimantan, Banten, Riau, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan untuk batas 75%-nya 73,99. Provinsi yang berada di atas 75% yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Lampung, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dari Yogyakarta, dan Bali. Lanjutnya ke pertanyaan nomor 4. Provinsi manakah yang perlu dilakukan program khusus untuk meningkatkan persentase anak balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak selama tahun 2020 hingga 2022? Dan solusi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah agar provinsi tersebut mengalami peningkatan persentase? Kita bisa menggunakan provinsi yang terkecil. Provinsi yang paling kecil itu tadi itu pada tahun 2020 hingga 2022 itu adalah Provinsi Aceh. Rendahnya persentase ini bisa mungkin disebabkan oleh faktor geografis, infrastruktur, kualitas pelayanan kesehatan, dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya imunisasi campak ini. Terkadang ada masyarakat yang abai atau tidak peduli akan pentingnya imunisasi ini. Hal yang perlu dilakukan pemerintah, yang pertama pastinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya daerah terpencil, tentang pentingnya imunisasi campak pada anak-anak sejak dini. Yang kedua, menyediakan layanan imunisasi di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit secara gratis. Yang kedua, menggunakan berbagai media komunikasi seperti radio, televisi, media sosial, dan spanduk untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya imunisasi campak ini sejak dini. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal untuk membantu program imunisasi ini. Pada pertanyaan nomor 5, provinsi manakah yang memiliki persentase imunisasi campak balita yang berada di luar rentan 2 standar deviasi dari rata-rata nasional dari tahun 2020 hingga 2022? Dan apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Di sini kita bisa menggunakan teorema CBC. Kita bisa melihat rentannya, rentan 2-nya, K2-nya. Pada tahun 2020, rentan 2, batas bawahnya adalah 52,13 dan batas atasnya adalah 83,63. Lalu kita bisa lihat pada tabel yang berikut. Di sini kita lihat batas bawahnya adalah 52. Jadi provinsi yang berada di batas bawahnya adalah Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. Dan untuk provinsi yang berada di atas batas atas, melebihi batas atas, tidak ada provinsi yang melebihi batas atas. Langsung pada tahun 2020 batas bawahnya adalah 54,08 dan batas atasnya adalah 84,61. Data yang lebih kecil atau kurang dari 54 itu adalah Provinsi Aceh. Dan di sini tidak terdapat provinsi yang melebihi batas atas. Lanjut pada tahun 2022 batas bawahnya adalah 54,85 dan batas atasnya adalah 85,86. Jika kita lihat di sini batas bawahnya adalah 54,85. Yang dimana provinsi yang kurang dari batas bawahnya adalah Provinsi Aceh, dan provinsi yang lebih dari batas atasnya 85% adalah tidak terdapat provinsi yang lebih dari batas atas. Kita dapat lihat di sini 3 tahun ini Aceh yang paling menyimpang jauh, dan juga pada tahun 2020 adalah Provinsi Papua. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, yaitu seperti yang pertama melakukan program vaksinasi door to door di daerah terpencil, dari mana program ini dapat meningkatkan persentase dengan menjangkau balita di wilayah terpencil yang sulit diakses fasilitas kesehatannya. Yang kedua, kita bisa melakukan sosialisasi intensif melalui media lokal atau tokoh masyarakat, yang dimana sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari orang tua tentang pentingnya imunisasi campak sejak dini kepada balita. Yang ketiga, pemerintah bisa melakukan pelatihan kader posyandu dan tenaga kerja kesehatan, yang dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan persentase kapasitas petugas dalam mengelola program imunisasi ini. Baik, di sini semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada beberapa kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pak Mustanti. Om Santi Santi Santi.